hijau di pemukiman, Carlo Institute juga melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis serta meliris burung, mamalia, dan ikan ke habitat yang sesuai. Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk melestarikan suasana hutan di sekitar kita, sehingga generasi mendatang masih bisa merasakan keindahan alam yang kita nikmati saat ini. Ini adalah konsep green living, di mana setiap sisi rumah diisi tanaman dan satwa. Cara penghijauan sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi adalah dengan menanam tanaman, kemudian letakkan di lingkungan sekitar, dan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita sama-sama hijaukan bumi kita. Tanam pohon, jaga lingkungan, ciptakan dunia yang lebih hijau untuk generasi mendatang. Semangat penghijauan, semangat perubahan. Salam Carlo Institute Jakarta. Siapa sangka, di tengah megahnya kota Jakarta, kita bisa menemukan sebuah tempat yang menawarkan kesejukan dan keindahan alam. Habitat Park bukan hanya sekedar taman biasa. Ini adalah contoh nyata bagaimana penghijauan kota bisa diwujudkan meski di area yang padat. Dengan konsep yang modern namun tetap selaras dengan alam. Tidak hanya tentang estetika, ini adalah simbol dari upaya kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Penghijauan di kota bukanlah hal yang mustahil. Selain menjadi tempat yang menyegarkan bagi pikiran, Habitat Park juga berfungsi sebagai paru-paru kota, menyerap polusi dan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan perkotaan. Taman ini menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap pentingnya penghijauan, bahkan di area yang terbatas. Ini adalah bukti nyata bahwa penghijauan kota tidak hanya memberikan keindahan, tetapi juga kehidupan. Ini adalah perkebunan kelapa sawit yang ada di kota Bogor. Kelapa sawit adalah jenis tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Dari buahnya kita bisa menghasilkan minyak kelapa sawit yang digunakan dalam banyak produk sehari-hari seperti minyak goreng, sabun, dan margarin. Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan pengolahan yang baik, kita bisa terus menikmati manfaatnya tanpa merusak lingkungan. Di tiap helai daun kelapa sawit, tersimpan harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Your heart out, well I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Carlo Institute adalah organisasi nirlaba di bawah naungan Kalista Kasih Indonesia yang berfokus pada gerakan green living dengan moto "Ayo ciptakan hutan di mana saja". Lembaga ini didirikan karena keprihatinan terhadap semakin rusaknya lingkungan alami akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya yang masuk hutan secara keanekaragaman hayati. Carlo Institute bertujuan untuk mengampanyekan pentingnya mengembalikan kehidupan alami dengan konsep manusia hidup berdampingan dengan tanaman, satwa, dan air.
Hal ini dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, seperti dengan menanam pohon dan tanaman dalam pot, memelihara hewan seperti ikan dan burung, serta membangun interaksi antara tanaman dan satwa untuk menciptakan ekosistem di lingkungan perumahan yang dikenal dengan konsep green living. Selain mendorong gerakan hijau di pemukiman, Carlo Institute juga melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis serta meliris burung, mamalia, dan ikan ke habitat yang sesuai. Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk melestarikan suasana hutan di sekitar kita sehingga generasi mendatang masih bisa merasakan keindahan alam yang kita nikmati saat ini. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir pada webinar kali ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya Niko Mangnartini selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum acara ini benar-benar dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga konduktivitas jalannya acara. Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menonaktifkan audionya saat berlangsungnya acara. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu boleh mengaktifkan audionya kembali saat diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, saya undang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya ya, Bapak dan Ibu sekalian untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini. Baik, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang kami hormati, narasumber pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Emil Salim PhD. Yang saya hormati, perwakilan dari kementerian, pimpinan di masing-masing provinsi, kabupaten, dinas atau lembaga, para pimpinan asosiasi dan himpunan, para pembina petani pekebun, para pimpinan redaksi media, para tenaga pendidik, para pelaku usaha, para mahasiswa, dan juga para pegiat lingkungan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, senang sekali pada hari ini, 25 Februari 2025, Carlo Institute bisa menyelenggarakan webinar nasional dengan tema Menilai Kebijakan yang Pro Lingkungan dan Berkelanjutan. Sedikit kami informasikan Bapak dan Ibu peserta webinar bahwa Carlo Institute adalah organisasi nirlaba di bawah naungan Kalista Foundation yang berfokus pada gerakan green living dengan moto Ayo ciptakan hutan di mana saja. Lembaga ini didirikan karena keprihatinan terhadap semakin rusaknya lingkungan alami akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Baik, sebelum kita menyaksikan rekap kegiatan dari Carlo Institute, mohon kesediaan untuk Bapak Hendra Sipayung selaku co-founder dari Carlo Institute untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Hendra, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Komang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Prof. Emil Salim. Izin Pak Prof, saya merinding ini membacakan nama Pak Prof. Ya, tokoh yang inspiratif buat kita semua. Di tengah-tengah kita melihat Pak Prof, banyak aspek pembangunan ataupun kemajuan yang kita raih itu tidak kita mengindahkan dari aspek lingkungan, Pak Prof. Harapan kami, Pak Prof boleh memberikan pencerahan bagi kami semua dalam hal bagaimanakah seharusnya Indonesia harus dibawa ke depan dalam kaitan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu para pimpinan daerah, gubernur, para bupati yang pada kesempatan boleh hadir, kemudian juga para pejabat tinggi negara dari kementerian, kemudian juga kami yang dimuliakan para para pelaku usaha, para pembina petani, pembina komunitas, demikian juga dari perwakilan dinas, demikian juga dari rekan-rekan media yang juga boleh hadir pada kesempatan ini. Jadi izin Pak Prof, adapun uh, Kalista Foundation yang dimana sebagai organisasi induk dari Carlo Institute ini berisikan anak-anak milik agensi Pak Prof ya. Jadi hampir sebagian besar yang mengelola kegiatan ini adalah anak agensi dengan rentang usia antara 19 sampai 23 tahun. Ya, contoh seperti Pak Komang ini Pak Prof adalah sekretaris Kalista Foundation yang usianya baru 22 tahun namun sudah mengorganisasi sebesar ini. Ini adalah anak-anak ke depan dalam generasi penerus kita Pak Prof yang akan melanjutkan estafet pembangunan kita. Namun yang menjadi ironi bagi kita Pak Prof, barangkali apa yang kita lihat di zaman kita Pak Prof, keindahan alam, lingkungan, hutan, itu tidak mungkin bisa jadi tidak lagi mereka bisa nikmati Pak Prof. Kita melihat begitu banyak hal-hal pembangunan yang kemudian menghilangkan hutan, menghilangkan sumber air. Di beberapa tempat banyak flora dan fauna yang tadi itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati secara gratis, sekarang tidak lagi bisa dinikmati. Tentu ini adalah keprihatinan kita Pak Prof. Bagaimana nasib cucu, mungkin generasi berikutnya apakah masih bisa menikmati apa yang kita bisa lihat hari ini Pak Prof. Nah, tentu harapan kami visi-visi tentang pentingnya lingkungan Pak Prof di tengah berbagai negara mengejar aspek-aspek ekonomi seperti GDP, pertumbuhan ekonomi, kemudian kemajuan secara fisik. Ya, itu mungkin perlu kita membutuhkan satu paradigma baru. Kita perlu satu sudut pandang berbeda Pak Prof ya, di mana kami percaya, kami yakin Pak Prof mempunyai satu pemahaman mendalam terhadap aspek lingkungan yang bisa diintegrasikan dengan ekonomi, sehingga kami semua Pak Prof yang mungkin saat ini sedang memegang estafet Pak Prof dan akan mewariskan nanti juga harus bisa mewariskan satu visi yang benar dalam pembangunan ekonomi Pak Prof. Nah, itulah harapan kami Pak Prof. Kehadiran Pak Prof pada kesempatan ini bisa memberikan satu sudut pandang yang berbeda, satu visi yang berbeda Pak Prof yang nanti itu bisa mewarnai tidak hanya generasi saat ini, generasi berikutnya, dan bahkan mungkin itu menjadi satu warisan yang berharga generasi ke depan dengan harapan Pak Prof. Apa yang bisa kita nikmati hari ini, apa yang bisa kami lihat hari ini, apa yang mungkin boleh kita kita rasakan hari ini, masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita kemudian hari. Mungkin itu Pak Prof dari kami. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua juga yang ada di sini, agar ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Komang. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra atas sambutan yang telah diberikan.
Baik, selanjutnya akan kita saksikan bersama video profile dari Carlo Institute sekaligus rekap kegiatan yang telah kami selenggarakan. Selamat menyaksikan. Carlo Institute adalah organisasi nirlaba di bawah naungan Kalista Kasih Indonesia yang berfokus pada gerakan green living dengan moto "Ayo ciptakan hutan di mana saja". Lembaga ini didirikan karena keprihatinan terhadap semakin rusaknya lingkungan alami akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya yang masuk hutan secara keanekaragaman hayati. Carlo Institute bertujuan untuk mengampanyekan pentingnya mengembalikan kehidupan alami dengan konsep manusia hidup berdampingan dengan tanaman, satwa, dan air. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, seperti dengan menanam pohon dan tanaman dalam pot, memelihara hewan seperti ikan dan burung, serta membangun interaksi antara tanaman dan satwa untuk menciptakan ekosistem di lingkungan perumahan yang dikenal dengan konsep green living. Selain mendorong gerakan hijau di pemukiman, Carlo Institute juga melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis serta meliris burung, mamalia, dan ikan ke habitat yang sesuai. Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk melestarikan suasana hutan di sekitar kita sehingga generasi mendatang masih bisa merasakan keindahan alam yang kita nikmati saat ini. Inilah rekap serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Carlo Institute. Puluhan online webinar mengenai konservasi hingga pengolahan sampah selama bulan Januari hingga Februari. Pembentukan puluhan komunitas konservasi seperti Green Living, pencinta burung, cerdas pengolahan sampah, hingga komunitas pencinta tanaman. Bagi-bagi bibit untuk ditanam di lahan marginal dan halaman rumah, membeli burung lalu melepasnya ke alam bebas, hingga mendorong komunitas untuk menerapkan aksi hutankan di mana saja. Hal ini adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan alam untuk generasi mendatang. Salam Carlo Institute, mari hutankan di mana saja. Baik, itulah tadi telah kita saksikan bersama video profile dari Carlo Institute sekaligus video rekap yang telah kami selenggarakan. Berikutnya, kita akan mendengarkan puisi dari salah satu anak muda yang memiliki kecintaan terhadap alam. Selamat menyaksikan. Menjaga bumi, menjaga diri. I was walking through the forest one day. Melihat pepohonan menari di tiup angin. Burung-burung bernyanyi riang dan sungai berbisik lembut di antara batu-batu. Tapi kini hutan itu menangis, daun-daun luruh sebelum waktunya. Sungai yang jernih berubah keruh dan udara berbau debu. Sungguh bumi bukan warisan semata. Ia adalah titipan untuk dijaga, bukan untuk ditebang tanpa sisa atau dikotori hingga tiada nyawa. Mari kita genggam harapan hijau, tanam pohon, jaga laut biru. Kurangi sampah, rawat alam agar esok masih ada rumah yang teduh. Menjaga bumi adalah menjaga kita, menjaga nafas, menjaga cinta.
menjaga kehidupan yang penuh warna untuk hari ini dan selamanya. Baik, itulah tadi penyampaian puisi yang sangat mengharukan dari anak muda kita yang memiliki kecintaan terhadap alam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita yang sangat istimewa. Ada Bapak Profesor Dr. Emil Salim PhD. Beliau merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup pada era Kabinet Soeharto sekaligus ekonom senior. Tanpa perlu berlama-lama lagi pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Emil Salim PhD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik kali. Ya, Tetapi terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk mau ya, berbagi bersama kita semua di room kali ini. ya, boleh Ya, mulai. ya, Ya, dipersilakan Bapak. ya. Jadi tiap pada upacara kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa pesannya? Bahwa kita manusia Indonesia dilahirkan di tanah Indonesia. Kita tidak tinggal di gedung Indonesia, tetapi di tanah dan air Indonesia. Oleh karena itu, apabila kita ikuti lagu kebangsaan, kita berkewajiban membela, menjaga, memelihara, dan membangun tanah dan air Indonesia. Bukan merusak tanah dan air Indonesia itu. Maka kewajiban memelihara lingkungan bukan hanya kewajiban mereka yang bergerak di bidang lingkungan, tetapi kewajiban seluruh kita warga yang menjadi bagian dari bangsa anak tanah air Indonesia ini. Kita menghasilkan karbon dioksida, CO2. Kita membakar batu bara untuk listrik menghasilkan CO2. Tetapi CO2 itu bisa menjadi uang karena CO2 dapat diperdagangkan di pasar internasional. Jika kita punya CO2 akibat pembakaran batu bara untuk listrik, mengapa pencemaran gas CO2 yang kita ciptakan itu tidak kemudian kita kembangkan untuk dijual ke pasar carbon market, pasar karbon yang ada di pasar Singapura, di Australia, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan otak, ilmu, kemampuan menerjemahkan karbon tersebut menjadi sesuatu yang bisa dijual di dalam carbon market. Maka ilmu pengetahuan untuk mengalihkan pencemaran karbon dari pembakaran batu bara bagi listrik dapat dialihkan menjadi karbon yang bisa diperjualbelikan di dalam carbon market, di dalam pasar Singapura dan Australia. Tetapi itu memerlukan ilmu dan pengetahuan. Sehingga jika kita ingin memecahkan masalah lingkungan, kata kunci adalah menjadikan hal-hal yang negatif dari lingkungan seperti pencemaran karbon tadi menjadi barang yang bisa dijual di dalam carbon market. Karena itu, langkah teman-teman yang memahami ilmu tentang karbon perlu dikembangkan. Kita memahami ada pencemaran, yes.
Kita memahami bahaya dari CO2, yes. Tetapi kenapa kita tidak mencoba memahami cara menjual karbon itu di dalam karbon market Singapura dan Australia melalui pasar karbon? Satu. Dua, kita mengerti bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kita adalah negara ribuan pulau. Karena itu dikelilingi oleh lautan. Tetapi apa kata orang ahli-ahli tentang ramalan lautan yang ada di dunia ini? Es di kutub utara mencair menjadi air, sehingga muka laut di seluruh dunia dan terutama di lautan Pasifik dan lautan India, muka lautnya akan naik. Indonesia diapit oleh lautan India dan Pasifik, di timur lautan Pasifik, di barat lautan India. Kita dikepung oleh lautan barat dan timur yang akan dan sudah mulai naik. Apa artinya itu? Muka laut naik sehingga pulau-pulau terancam tenggelam. Tetapi kita punya otak dan kita punya ilmu untuk menghadapi hal itu. Apa yang terjadi di pantai utara Jawa, di Semarang, di Demak, dan kini ke arah Pekalongan, dan di Jawa Barat? Tanah-tanah pantai utara Jawa terancam turun karena ada air di dalam tanah yang diambil oleh masyarakat dan dunia usaha untuk air minum. Air tanah menjadi sumber air minum bagi masyarakat di pantai utara Jawa kita ini. Akibatnya, air tanah disedot, ruang menjadi kosong, tanah turun karena tanah kosong tadi, tanah di pantai utara turun, sedangkan muka laut naik. Apa yang terjadi? Pantai utara terancam banjir, seperti halnya Semarang dan Demak, dan kini menuju ke Pekalongan dan arah ke Jakarta. Perlukah kita menanggapi hal ini? Yes, karena muka laut naik tidak berhenti. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita punya otak, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan untuk menghadapi hal ini. Jika terjadi turun tanah akibat tanah kosong diambil air, artinya land subsidence, tanah turun, maka jawaban keluar adalah berhenti mengambil air tanah. Jika air tanah tidak boleh kita ambil supaya tanah tidak kosong sehingga tidak tenggelam, tidak turun, apa pengganti air tanah? Air laut. Air laut dengan teknologi seawater reverse osmosis, dengan mengalihkan desalinasi air laut menjadi air tawar, ada teknologinya. Maka kembangkan hal ini. Salah satu contoh adalah di Pekalongan, di Jawa bagian barat, di utara. Mengapa kita tidak berusaha agar air minum untuk masyarakat tidak dari air tanah, tetapi dari air laut, melalui desalinasi air laut, berubah air laut, air asin dengan teknologi desalinasi menjadi air tawar. Dua, ada teknologi menangkap air dari udara.
atmospheric water harvesting namanya. Udara ada air. Kalau saudara lihat kaca-kaca mobil tiap pagi, dari mana ada air-air yang melekat di jendela-jendela mobil tadi? Dari udara dingin. Mengapa? Maka udara mengandung air. Atmospheric water harvesting adalah teknologi menangkap air udara tersebut. Ringkasnya, ada teknologi desalinasi air laut. Dua, menangkap udara atmosfer menjadi air minum sehingga tidak perlu mengambil air minum dari tanah. Sehingga tidak perlu mengakibatkan tanah itu turun. Sehingga kita mencegah terjadi turunnya muka tanah di pantai utara Jawa dan dengan naiknya muka laut dapat dihindari terjadinya banjir dan kerusakan pantai utara pulau-pulau kita. Bukan hanya di Jawa, tetapi di Sumatera dan di Riau dan di tempat-tempat lain. Intinya, saudara sekalian, lagu kebangsaan kita adalah agar kita memelihara, membangun tanah air. Tanah air. Maka penterjemahannya di dalam action adalah agar di daerah di mana air disedot sehingga tanah itu runtuh akibat kosongnya tanah di dalam tanah, land subsidence, mengakibatkan ancaman muka laut naik, menenggelamkan pulau dapat dihindari apabila kita menggunakan teknologi desalinasi air laut sehingga tidak mengambil air tanah untuk air minum, tetapi dari laut. Teknologi ada, uang ada, karena mereka yang mengambil air minum dari tanah ini diminta mengalihkan teknologinya dari tanah ke desalinasi air laut itu. Yang tinggal adalah kemauan kita bersama, masyarakat usaha, pemerintah daerah, para ahli, para teknologi yang dapat mengerahkan otak akal pikirannya dengan ilmu menerjemahkan desalinasi air laut menjadi air minum. Jalan keluar ada, menyelamatkan alam, menyelamatkan lingkungan, mengatasi kerusakan alam. Carbon market, pasar karbon, dapat mengurangi isi pencemaran karbon di udara. Desalinasi air laut dapat mencegah agar orang tidak memakai air tanah sehingga tidak terjadi land subsidence yang mengakibatkan tanah turun dan dengan muka laut naik bisa terancam dengan banjir. Solusi ada, ilmu ada, yang perlu adalah penterjemahan lagu kebangsaan tanah air kita dari hati dan mulut ke action tangan dan tenaga. Bisakah kita berkumpul tidak hanya membicarakan apa itu lingkungan, apa itu perubahan iklim, mengapa itu penting. Itu adalah masalah lampau yang kini perlu kita bahas. Bagaimana mengatasi masalah itu dengan ilmu, pengetahuan, teknologi yang sudah tersedia
sehingga apa yang ada tertulis dan terucapkan menjadi action. Maka pertemuan ini bisa berguna apabila sikap kita tidak hanya untuk berhenti berbicara, tetapi melangkah ke menjalankan jalan keluar berdasarkan ilmu yang ada dan sudah berkembang difahami oleh para ilmuwan tentang desalinasi air laut, penyelamatan air tanah, agar Indonesia tetap jaya, tidak tenggelam dengan naiknya muka laut pada kemerdekaan 2045 yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Emil Salim atas pemaparan yang sangat luar biasa tentunya dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di room kali ini, yang ingin berdiskusi secara langsung. Saya persilakan untuk segera raise hand dan nanti akan saya tunjuk. Dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di sini udah ada Bapak Abi Taufik. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Salam hormat Pak Profesor. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Dulu saya pernah tersambung dengan Yayasan Kehati milik Bapak waktu itu. Mungkin bisa di-mute dulu salah satu device-nya Bapak, biar tidak bergema. Ya. Ya, bisa dilanjutkan, silakan. Nah, awal ya. Salam hormat Pak Profesor. Saya dulu pernah terkoneksi waktu zaman mahasiswa dengan lembaga Bapak Yayasan Kehati, yaitu bidang konservasi keanekaragaman hayati. Terkait yang ingin saya diskusikan, Pak, dalam konteks kita saya sendiri dari kecil sekolah sampai dengan besar ini, bahwa hafal dengan lagu-lagu Indonesia Raya, maksudnya lagu wajib yang selalu dikumandangkan pada negeri, itu salah satu motivasi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang ingin berdaulat untuk baik dalam terutama pengelolaan sumber daya alam dan kelestariannya. Saya ingin tahu untuk progres sekarang, karena selama ini yang saya ketahui di lapangan terjadi over eksploitasi, terjadi deforestasi dan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Bahkan air laut pun mulai menaik, terjadi banjir rob dan sebagainya, gunung longsor. Untuk di tanah negeri ini musibah tidak henti, termasuk di saya hijrah di Lampung juga belum lama ini, bahkan tadi malam juga terjadi banjir lagi. Nah, jadi yang pengen saya diskusikan dengan teman-teman dengan Prof, konsep apa yang bisa kita bentuk sekarang ini untuk memprogres atau mengantisipasi semua itu untuk demi keberlanjutan pelestarian alam dan juga untuk mencegah bencana-bencana yang diakibatkan dampak lingkungan itu sendiri. Mungkin itu dulu buat Pak Profesor yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita diskusi lagi. Konsep apa saja yang sekarang dipersiapkan oleh Bapak, mungkin dengan teman-teman tim dalam rangka menangani atau mengatasi problematika lingkungan pada saat ini yang saya anggap semakin parah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Emil bisa ditanggapi Pak, silakan. Secara singkat, kalau ada kotoran sampah, apa yang dilakukan ibu rumah tangga? Mencari sapu, membersihkan sampah. Sederhana. Apabila ada karbon, udara cemar,
Apa jalan keluar? Mengusahakan menghisap karbon itu agar dapat dijual di dalam carbon market. Mengapa tidak ada usaha untuk menyerap karbon yang ada di udara untuk dijual menjadi uang? Karbon yang ada sekarang mengganggu kesehatan kita adalah uang di dalam carbon market di Singapura, di Australia, dan sebagainya. Mengapa kita tidak kembangkan alat untuk mengumpulkan karbon tersebut yang sudah ada di Pertamina, namanya carbon capture storage. Ada air yang sekarang dihisap sehingga terjadi turunnya tanah, land subsidence namanya. Tanah di pantai utara Jawa turun karena tanah di dalam air di dalam tanah disedot oleh perusahaan, oleh rumah tangga untuk air minum. Jika lubang-lubang yang ada di dalam tanah kosong, sehingga ketika ada air laut membanjir, masuk ke dalam lubang di tanah di pantai tersebut, terjadilah anjlok tanah di Semarang, di Demak, di pantai utara, Pekalongan, dan sebagainya. Jalan keluar adalah jangan ambil air tanah, tapi apa air laut, desalinasi air laut, ada teknologinya. Mengapa tidak dikembangkan? Dari mana dananya? Nah, dari pengusahanya mengambil air tanah itu kan mengeluarkan uang. Nah, sekarang kita bilang stop ambil air dari tanah, ambil air dari laut yang kita olah menjadi desalinasi air laut. Jadi persoalannya menjadi bukan mengeluh, bukan bercerita, waduh kita punya soal A, B, C, lalu tidur. No, tugas kita adalah yang mengerti, memberi jalan keluar, yang mempunyai kewajiban pemerintah daerah, usahakan agar air tanah tidak diambil oleh pengusaha dan air minum. Berusaha ada tugas-tugas pemerintah, apakah namanya Direktur Jenderal Air Minum di PU ataukah Pemda, macam-macam, mengusahakan teknologi seawater reverse osmosis, mengolah air tanah, mengolah air laut menjadi air minum. Solusi ada, tetapi the will, the kemauan, the keberanian, the kesediaan untuk bertindak itu selalu menunggu. Tidak ada anggaran, tidak ada perintah, tidak ada SK, tidak ada. Ya, kalau itu sikapnya, ya sudah, berhentilah hidup ini. Kita hidup ini tidak untuk tidak ada. Kita hidup ini untuk memecahkan soal. Maka langkah yang kita lakukan dalam pertemuan ini penting untuk membangkitkan semangat bahwa Indonesia yes menghadapi masalah tantangan lingkungan, ancaman muka laut naik, banjir dan sebagainya. Yes, bahwa udara curah hujan bisa berkurang mengancam produksi pangan. Yes, ada penyakit-penyakit baru yang muncul. Macam-macam soal yang akan kita hadapi. Tetapi kita punya otak, akal, pikiran, ilmu yang bisa kita pakai menghadapinya asal kita mau bekerja. Terima kasih. Ya, luar biasa tanggapan dari Bapak Emil. Semoga bisa kita realisasikan bareng-bareng ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya di sini sudah ada Bapak Hendra Sipayung yang sudah raise hand. Dipersilakan, Bapak. Ya, izin Pak Prof, mungkin saya membutuhkan paradigma Pak Prof. Kalau saat ini kan yang kalian menjadi kecenderungan di berbagai negara adalah mengukur kesejahteraan dari sisi GDP Pak Prof ya, tumbuhan ekonomi. Nah, padahal ketika kita mengacu kepada indikator itu Pak Prof bisa jadi itu berarti kita harus melakukan eksplorasi hutan, kita harus mengoptimalkan tambang Pak Prof. Kemudian kita harus mengolah sumber daya alam ya secara tidak berkelanjutan Pak Prof. Nah, pertanyaan saya Pak Prof,
apakah ada satu indikator ekonomi Pak Prof untuk menyatakan bahwa sebuah negara itu mungkin secara ekonomi, secara GDP atau secara itu sudah cukup bagus, tapi secara lingkungan itu lebih sustain Pak Prof. Karena saat ini kan indikator ekonomi tentu selalu dilihat dari sisi pertumbuhan. Sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu selalu berdampak kepada lingkungan. Nah, adakah kira-kira Pak Prof pendekatan lain untuk mengukur ekonomi negara itu dari sisi sustainability Pak Prof? Oke, demikian Pak Prof. Ya, dipersilakan Bapak Emil untuk menanggapi kembali. Bung, banyak masalah kalau kita mau mencari masalahnya. Tetapi kewajiban kita yang mengerti masalahnya terlebih dahulu tadi mencari jawaban. Jadi, jangan kita menjadi penanya, tetapi menjadi penjawab. Maka tugas kita yang paling sedikit mengerti apa itu carbon market, apa itu desalinasi air laut, apa itu seawater reverse osmosis, apa itu macam-macam. Kewajiban kita yang sedikit mengerti untuk kemudian mencari jawabannya. Itu Bung yang saya mau. Jangan orang-orang yang tahu tentang masalah karbon ikut menggendrang berbunyi menabuh seolah-olah masalah itu tidak terpecahkan. Masalah karbon bikinan manusia dan manusia yang membuat punya otak. Berhadapan kita dengan kita yang juga punya otak. Nah, beradulah otak kita sama otak yang membuat karbon tadi. Maka kita mencari penyelesaian. Nah, saya lihat carbon market harus dikembangkan. Kita punya teknologi carbon capture. Tokoh-tokohnya ada berlimpah di Pertamina. Kita punya teknologi carbon storage yang dapat disimpan untuk persediaan marketing. Mengapa para ahli yang paham hal ini tidak bergerak untuk mengembangkan carbon market? Mengapa mereka tidur dan melihat menggunungnya karbon seolah-olah tak dia terpecahkan? Itu yang saya tidak mengerti. Para ahli yang memahami masalah mengapa berdiam diri? Iya, cukup Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Irwan Rusli yang sudah raise hand. Dipersilakan Pak Irwan. Bisa diaktifkan audionya? Dipersilakan. Iya, mungkin karena masih terkendala, saya lempar ke yang lain. Di sini ada Genta Halo, Swiranto. ya, Sudah bisa, Bapak? halo, Ya, halo. bisa, silakan. Iya, maaf, Prof. Salam dari. Maaf, audionya Bapak Irwan termute kembali. Halo, Iya, sudah masuk. sudah bisa ya. Uh, uh, Prof. Salam dari sini. Selamat malam dari sini, dari Amerika Serikat. Saya diaspora yang sangat concern dengan situasi lingkungan di Indonesia. Beberapa hal yang Prof mention, kita ada beberapa challenge menurut saya, tantangan. Ya, Pertama mengenai carbon capture, ya, saya rasa secara ekonomi belum bisa saya mungkin kurang tahu mengenai teknologi yang dilakukan di Pertamina, Pak. Tapi setahu saya mengenai ekonominya itu belum solusinya belum. Tapi kita memang harus terus berusaha sebagai uh, negara yang ingin maju, dan juga sama halnya mengenai membrane yang sangat mahal. Tapi kita harus terus misalnya mengenai mungkin dengan simple seperti penguapan air laut, lalu kita capture sebagai air tawar dan ya, salurkan ke pesisir pantai misalnya. Itu satu yang mungkin kita bisa lakukan,
dengan menggunakan tenaga matahari. Jadi kita panaskan air laut itu, diuapkan dengan tenaga matahari, Ya. lalu kemudian kita capture uapnya, kita kasih dinginkan untuk mengalirkannya ke darat. Mungkin itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Tapi Ya. saya pikir kita perlu, menurut seperti anjuran Prof, kita perlu membentuk semacam nukleus tim, orang-orang yang benar-benar concern dengan lingkungan. Saya sekarang ini cukup concern misalnya dengan carbon trading yang Prof Ya. bilang. Sebenarnya kita mungkin bisa mengapproach negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, atau Ya. Eropa Ya. yang mereka sudah dikenal memberikan polusi CO2 dari dulu-dulu. Jadi sebenarnya sebagai kita mungkin bisa membentuk suatu kekuatan untuk sekarang ini mendapatkan kredit, carbon kredit dengan usaha-usaha kita yang nyata. Misalnya, mari kita stop deforestasi. Deforestasi itu sangat merugikan. Jadi kita dengan mengatakan bahwa kita akan melindungi bumi ini dengan tidak melakukan deforestasi, itu berarti kita mendapatkan kredit sudah. Jadi hal ini kita bisa sebenarnya bisa maju secara sekarang. Ada beberapa hal yang saya sangat concern adalah mengatakan bahwa dengan deforestasi itu bisa digantikan dengan misalnya palam kelapa sawit atau apapun dengan hijau itu sebenarnya menurut saya kurang tepat karena dengan pengrusakan hutan kita menghancurkan biodiversity yang termasuk juga mikroba di dalam hutan itu yang sangat penting sekali. Kita akan mengganti mungkin dari fossil fuel menjadi berdasarkan mungkin tebu atau apapun pengganti, itu akan memerlukan banyak-banyak mikroba untuk mengubah kimia jadi bukan lagi didasarkan fossil fuel, tapi didasarkan pada mikroba yang dapat merubah bahan-bahan kimia yang ada di misalnya di tebu menjadikan alkohol gitu. Itu semua memerlukan mikroba di mana Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali dengan adanya hutan-hutan ini. Jadi kalau kita melakukan deforestasi lalu berpikir bahwa itu hijau pohon diganti dengan kelapa sawit, pohon kelapa sawit itu akan sama saja, itu tidak tepat. Lebih baik kita melakukan peremajaan atau menggantikan kelapa sawit yang sudah tua, lalu digantikan dengan peremajaan yang muda, dan juga kita bisa melakukan riset biotek, yang ini salah satu juga yang kita perlu tingkatkan. Jadi kita bisa melakukan riset untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit misalnya, dengan menggunakan intensifikasi rather than ekstensifikasi. Misalnya Malaysia, menurut saya Malaysia ini sudah sangat maju dalam hal biotek untuk meningkatkan kelapa sawit mereka. Saya pikir beberapa tahun yang lalu saya melihat persembahan makalah yang menyatakan bahwa Malaysia itu agak lebih banyak produksi kelapa sawitnya per hektar dibanding Indonesia. Nah ini yang harus kita kejar. Jadi kita juga bisa bekerja sama dengan misalnya negara-negara barat untuk misalnya riset biotek di Indonesia. Jadi dengan demikian mereka juga akan membantu usaha-usaha kita. Jadi kita tidak melakukan sendiri karena R&D ini, riset ini sangat-sangat memerlukan banyak uang. Jadi kita bisa bantu bersama kolaboratif untuk meningkatkan bagaimana melakukan peremajaan kelapa sawit misalnya atau yang lain-lainnya sehingga kita tidak melakukan deforestasi. Banyak lagi misalnya terumbu karang dan lainnya, itu kita bisa melakukan hal-hal yang sangat baik. Jadi saya pikir untuk yang kita lakukan sekarang adalah membentuk suatu tim inti dari misalnya ilmuwan-ilmuwan yang sangat concern dengan bidang ini. Dari insinyur, dari ilmuwan, biotek, dan sebagainya. Karena salah satu problem kita Baik. adalah Mohon maaf Pak Irwan, karena kita pendidikan. keterbatasan waktu, Pak Irwan mungkin bisa Ya, dibahas
yang kita perlukan ada pendidikan yang sangat berkualitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mungkin dari Pak Emil ada tanggapan Bapak, saya persilakan. Begini Bung ya, ide saudara bagus sekali. Bagaimana gagasan saudara bisa sampai ke tokoh pemerintah yang bertanggung jawab, yaitu Menteri Lingkungan. Jadi, mungkin Menteri Lingkungan itu belum terpikir ke arah apa yang saudara gagaskan. Bisakah saudara susun secara sistematis apa masalahnya, apa jalan keluarnya, apa saran tindaknya gitu. Jadi kita membantu teman-teman kita yang bertanggung jawab di dalam bidang lingkungan adalah Menteri Lingkungan. Tentu beliau berkepentingan dengan apa yang tadi saudara usulkan. Saya kalau ada pikiran tentang lingkungan sekarang, misalnya saya sedang menggarap masalah carbon trading, saya heran kok tidak jalan. Padahal itu uang dan tim Presiden Prabowo perlu uang. Jadi ini bisa menjadi salah satu jalan keluar. Maka apa actionnya? Tetapi di dalam mengusulkan kita perlu operasional, doable, jangan teoritis ya. Jadi apa kendalanya, apa asumsinya, apa mekanismenya, siapa harus terlibat. Misalnya dalam carbon trading yang saya pikir perlu terlibat Bappenas, KLH, dan OJK misalnya. Jadi gimana itu ada mekanisme karbon yang mengusahakan trading, ada karbon yang mengusahakan capture. Nah, apa teknologi yang ada? Apakah mungkin ada siapa yang bertanggung jawab dalam hal teknologi itu? Jadi pikiran itu harus terus dikejar agar apabila kau menjadi penanggung jawab, saudara bisa menjalankannya. Begitu cara berpikir. Kita keluar dengan gagasan yang doable, yang terlaksana. Ide saudara bagus, saya usul terus kembangkan operasionalisasinya dan kita ajukan ke Menteri KLH. Demikian, Bung. Ya, terima Siap kasih. Pak, saya siap. Tapi saya rasa kita perlu banyak bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk hal ini. Terima kasih. Pokoknya ya, dengan siapa saudara perlu lakukan apa, tapi intinya penanggung jawab di pemerintah yang harus bertindak itu adalah Menteri KLH. Beliau yang perlu kita bantu memberi pikiran yang saudara tadi sebut, gimana andai kata saudara menjadi Menteri KLH, apa langkahmu gitu, kira-kira gitulah cara berpikir. Jadi ide bagus, teruskan pikiran, kejar untuk kita ajukan ke Menteri KLH. Begitu, Bung. Iya, Terima terima kasih, kasih Prof. Pak Prof atas tanggapannya. Karena kita keterbatasan waktu, saya batasi untuk satu orang penanya lagi kepada Saya mau ya bentar. Bapak Genta ya. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Jadi saya sedikit bertanya, mungkin sudah dijawab oleh Profesor, di mana tentang pembangunan lingkungan ini sangatlah penting bagi negara kita, apalagi negara kita kaya, yang mungkin sudah banyak tercemar dengan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, saya menginginkan dan mohon arahan daripada Prof tadi bahwa dimungkinkankah APBN kita ini sepertiga dari APBN kita ini dipulihkan untuk dialokasikan untuk perubahan ataupun pembenahan daripada sektor lingkungan. Karena apa? Karena sektor lingkungan apa yang diberitahukan oleh terdahulu tadi bahwa lingkungan selama ini yang kita rasakan, kita berharap dan optimis akan dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Jadi satu sisi kami sebagai penyuluh lingkungan di sini selalu memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda, generasi kecil untuk bagaimana mereka memelihara lingkungan yang nantinya memberikan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak Genta. Silakan Pak Prof, ada tanggapan dipersilakan Pak.
Boleh saya sedikit tanggapi. Sebetulnya dulu ada pramuka yang mencakup generasi muda dari tingkat SD. Itu wahana untuk memberi pendidikan atau pengajaran atau pengetahuan, pengalaman pada anak-anak muda itu. Itu masih ada badan itu. Mengapa tidak diaktifkan kembali? Yang ada, yang terbukti baik di masa lampau, kenapa tidak diaktifkan lagi itu? Nah, dan tentu saya tahu jawabannya anggaran tidak ada. Dulu anggarannya dari mana? Kok dulu kok bisa macam-macam? Siapa hanya memberi anggaran itu dan sebagainya. Jadi apa ya? Ada orang selalu ada solusi, tetapi berpikir terus untuk menjalankan solusi itu berhenti. Itu yang saya alami dalam banyak perbincangan dengan teman-teman. Maka saya minta di sini adalah bagaimana kita find the solution yang doable gitu, yang bisa dilaksanakan. Karena permasalahan yang terus dipermasalahkan tanpa action tidak punya makna apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frop atas tanggapannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Izin. Cecep. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prof. Saya adalah generasi kedua Pak Prof. Waktu itu saya masih ingat Pak Prof saya masih SD zaman itu, tapi saat ini luar biasa Prof, sehat selalu. Izin terkait dengan kebetulan S3 saya di agronomi dan hortikultura IPB waktu kemarin. Dan memang bidang saya sawit, Pak Prof. Tadi terkait Pak Irwan sampaikan bahwa sawit harus digantikan dengan yang lainnya, biota dan lain sebagainya. Saat ini kita lihat bahwa Indonesia itu devisa negara terbesar sawit, gitu Pak Prof. Kalau dibilang agak hayati dan lain sebagainya, untuk apa namanya, untuk biofuel itu bisa juga dari dari apa namanya tandan kosong gitu Pak Prof. Nah, saya melihat kemarin saya sudah juga informasi saya ada kerjasama dengan Timur Leste Pak Prof. Di sana dia sudah untuk karbon itu di 45 US dollar per hektar per tahun dan mereka di kontrak itu dari luar itu sekitar 17 tahun Pak Prof. Nah, kemarin juga saya coba menjajaki di Jepang itu dia mereka sudah bisa. Nah, permasalahan di Indonesia saat ini, Pak Prof, ini juga bisa sebenarnya kalau sawit itu juga sama dengan halnya yang dilakukan mereka di sana itu bisa. Namun mungkin kekurangan dari kita, saya sebagai pendidik atau dosen di sini kurangnya tadi yang Prof sampaikan kita harus bersama-sama dan memang harus mengikuti apa yang apa namanya terkait karbon ini Prof. Dan kalau memang karbon saya untuk alat-alatnya juga saya sudah membuat alat tersebut, namun saya tidak bisa belum bisa karena belum saya patenkan untuk disertasi saya kemarin sudah selesai. Mungkin kedepannya bagi bapak-bapak dan teman-teman semua mungkin bisa kita saling apa namanya saling kolaborasi. Begitu Pak Prof. Terima kasih atas ininya. Jadi memang salah satu untuk carbon training ini memang kita sangat sangat memungkinkan dan sangat bisa gitu. Dan untuk mayoritas kalau untuk kampanye hitam dengan sawit itu memang saya selalu menggunakan caranya kalau dari segi akademisi saya kemarin untuk Q2 untuk Q2 untuk jurnal dari segi akademisinya Pak Prof untuk tentang sawit. Terima kasih Pak Prof, izin mohon maaf. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Cecep. Silakan tanggapan dari Pak Pertama, Prof. Silakan boleh Pak Prof. sedikit intervensi. Apakah bisa teman tadi menghubungi karbon expert expert asosiasi? Jadi Indonesia mempunyai karbon asosiasi karbon expert ya. Indonesia. Asosiasi Karbon Expert Indonesia sudah ada. Nanti cek di Google alamatnya. Bisakah dihubungi
agar saudara mempunyai kontak dengan organisasi itu untuk kemudian kalau mungkin aktif ikut serta. Jadi para pengusaha carbon trading sudah punya asosiasi dan kalau itu kita perkuat maka kelompok yang bisa terlibat di sini bisa lebih kuat. Jadi mohon hubungi asosiasi tersebut. Terima kasih. Terima Iya, kasih Pak Prof. terima kasih Pak Prof atas tanggapannya. Karena kita keterbatasan waktu, jadi sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah aktif dari awal hingga akhir acara. Terima kasih juga Pak Prof atas gagasan yang telah diberikan. Semoga bisa kita semua implementasikan. Sebelum acara ini ditutup, mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Pak Prof, dipersilakan. Nasib bangsa di masa depan tidak lagi bergantung pada orang lain kecuali pada bangsa Indonesia sendiri. Dan itu adalah terutama para generasi muda yang sekarang dan generasi kaum yang pandai berpikir. Karena itu, berbagai masalah-masalah yang ada jangan ditinggalkan menjadi masalah, tetapi terus berpikir, ajak teman-teman mencari solusi. Karena masalah kita hadapi adalah unik, tak pernah dialami oleh generasi masa lampau. Karena itu, mari kita bersama menanggapi tantangan masa depan dengan kerjasama dan dialog, diskusi bersama. Terima kasih. Ya, closing statement yang sangat luar biasa Pak Prof. Luar biasa sekali. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi gagasan bersama kita semua. Semoga bisa diimplementasikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mari sama-sama mencari solusi. Jangan hanya bertanya masalahnya aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebelum acara ini ditutup, kami akan ada penyerahan sertifikat kepada Pak Prof sebagai ucapan terima kasih secara simbolis. Untuk itu kepada petugas saya persilakan. Terima. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Prof. Semoga sehat selalu. Sebelum kita akhiri, kita akan dokumentasi dulu sebentar, Bapak. Kita akan dokumentasi sebentar, bisa bersiap. Ya, untuk operator bisa dibantu. Bisa bersiap, Pak Prof. Kita tidak. Sekali lagi, kita dokumentasi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bisa diaktifkan kameranya. Silakan. Bisa diaktifkan kameranya semua. Ya, mohon izin tangannya bisa melambangkan Oke. Tangannya bisa melambangkan Oke, Bapak dan Ibu. Atas waktunya, sehat selalu dan apa yang telah diberikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak Prof. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Prof. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Komang Kartini selaku MC dan juga moderator pada acara hari ini. Mohon maaf juga apabila ada hal yang kurang. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sehat semuanya. Sukses, sukses. Salam sehat. Ya, salam sehat. Oke. Selalu Bye-bye. berkah umur ya Pak ya. Terus Aceh, salam sehat Ibu, sehat selalu. Nah, sehat selalu, panjang umur. Ya, mudah-mudahan. Aceh. Sehat semuanya.
di awal. Oh iya, kenapa tinggal satu ya? Mempertanyakan arahmu tentang apa yang harus kau cari di tengah ragu. Keluarlah kau dari rumahmu. Tapi yang di sasaran aja ya. Lihatlah dunia menunggu langkahmu. Ya kan terpikir pula kalau penilaian kan air tahu. Keluarlah kau dari batasmu. Sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terindah. Bumi terindah. Oh, bumi terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini. Kita terlahir di tanah terindah, berlari mengejar matahari ke arah yang sama. Dan jika kau mempertanyakan arahmu tentang apa yang harus kau cari di tengah ragumu, keluarlah kau dari rumahmu. Lihatlah dunia menunggu langkahmu. Keluarlah kau dari batasmu. Sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terindah. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku